Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih diberi kesehatan. Oh iya anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama tema 1, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Di akhir pembelajaran nanti, Ibu harap kalian dapat menyebutkan kalimat penolakan dalam percakapan, menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan, dan membuat kolase menggunakan bahan alam. Warga di lingkungan rumah Udin sedang bergotong royong. Ibu-ibu menyiapkan makanan dan minuman. Anak-anak ikut membantu. Ada anak yang membantu membersihkan sampah. Ada juga anak yang membantu menyajikan makanan. Semua tampak rukun dan gembira. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Gambar mana yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Iya, benar. Semua gambar menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat. Gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Iya, benar. Gambar tersebut menunjukkan penolakan. Kalimat penolakannya adalah, "Tidak, terima kasih nak. Bapak masih kenyang. Nanti Bapak ambil sendiri." Pernahkah kamu menolak pemberian orang lain? Pasti pernah. Anak-anak, penolakan hendaknya diucapkan dengan santun untuk menjaga kerukunan. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, dan lain-lain. Sekarang, yuk kita buat percakapan yang berisi kalimat penolakan. Contoh penolakan terhadap ajakan teman. Anak-anak, yuk kita baca percakapannya bersama-sama. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau ah, aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Menurutmu, manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan adalah, iya benar, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Penolakan tersebut diucapkan dengan santun sehingga tidak menyakiti orang lain dan dapat menjaga kerukunan. Baiklah anak-anak, yuk kita lanjut lagi. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 138 ditambah 52 dikurang 84. Anak-anak, diingat ya, operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Jadi, soal ini kita hitung mulai dari penjumlahan, kemudian hasilnya dikurangi bilangan pengurang. Yuk kita kerjakan bersama. Mulai dari satuannya. 8 ditambah 2, 10. Tulis 0, simpan 1 puluhan. 1 tambah 3, 4. Tambah 5, 9. Nah, ratusannya karena tidak dijumlahkan lagi, maka nilainya tetap, yaitu 1. Sehingga hasilnya adalah 190. Nah, hasil penjumlahan dikurangi bilangan pengurang.
sehingga 190 dikurang 84. Mulai dari satuannya 0 dikurang 4 tidak bisa, maka pinjam 1 puluhan sehingga 0 menjadi 10. 10 dikurang 4 sama dengan 6. Sekarang puluhannya, karena sudah dipinjam 1 puluhan, maka 9 menjadi 8. 8 dikurang 8 sama dengan 0. Nah, ratusannya karena tidak dikurangi lagi, maka nilainya sama, yaitu 1. Sehingga hasilnya adalah 106. Yuk kita latihan lagi dengan bilangan yang sama, tapi urutan penjumlahan dan pengurangannya berbeda. 138 dikurang 52 ditambah 84. Ingat ya nak, kerjakan berurutan dari sebelah kiri. Mulai dari satuannya. 8 dikurang 2, 6. 3 dikurang 5, tidak bisa. Maka pinjam 1 ratusan, menjadi 13. 13 dikurang 5 sama dengan 8. Karena sudah dipinjam 1 ratusan, maka 1 menjadi 0. Sehingga hasilnya adalah 86. Sekarang 86 ditambah 84. Kita mulai dari satuannya. 6 ditambah 4, 10. Tulis 0, simpan 1 puluhan. 1 ditambah 8, 9. 9 ditambah 8, 17. Sehingga hasilnya adalah 170. Anak-anak, kedua soal ini bilangannya sama, tapi urutan penjumlahan dan pengurangannya berbeda. Apakah jawabannya sama? Iya, benar. Tidak sama. Apakah urutan penjumlahan dan pengurangan berpengaruh terhadap hasil operasi hitung? Iya, urutannya berpengaruh terhadap hasil operasi hitung. Jadi kesimpulannya adalah operasi yang memuat penjumlahan dan pengurangan dikerjakan secara berurutan dari sebelah kiri. Selesaikanlah soal cerita berikut ini. Anak-anak, sekarang kita belajar cara menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan pada soal cerita. Diingat ya, bacalah soal terlebih dahulu, kemudian tuliskan kalimat matematikanya. 1. Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Nah, karena yang ditanyakan adalah jumlah kue seluruhnya, maka kita bisa tulis 115 ditambah 85 ditambah 75. Mulai dari satuannya. 5 ditambah 5, 10. Tulis 0, simpan 1 puluhan. 1 tambah 1, 2 tambah 8, 10. Tulis 0, simpan 1 sebagai ratusan. 1 tambah 1, 2. Sehingga hasilnya adalah 200. Lalu 200 ditambah 75. Kita mulai dari satuannya. 0 ditambah 5, 5. 0 ditambah 7, 7. Nah, ratusannya karena tidak dijumlahkan lagi, maka nilainya sama, yaitu 2. Sehingga hasilnya adalah 275. Jadi
Jumlah kue seluruhnya adalah 275. Kita latihan lagi ya. Jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Karena yang ditanyakan adalah sisa jika sudah diminum, maka kita bisa menulis 336 dikurang 59 dikurang 92. Mulai dari satuannya. 6 dikurang 9 tidak bisa, maka pinjam 1 puluhan sehingga 6 menjadi 16. 16 dikurang 9, iya 7. Karena sudah dipinjam 1 puluhan, maka 3 menjadi iya 2. 2 dikurang 5 tidak bisa, maka pinjam 1 ratusan sehingga 2 menjadi 12. 12 dikurang 5 sama dengan iya 7. Karena sudah dipinjam 1 ratusan, maka 3 menjadi iya 2. Kita turunkan angka 2 sehingga hasilnya adalah 277. Kemudian 277 dikurang 92. Mulai dari satuannya. 7 dikurang 2, iya benar 5. 7 dikurang 9 tidak bisa, maka pinjam 1 ratusan sehingga 7 menjadi iya 17. 17 dikurang 9 sama dengan 8. Karena sudah dipinjam 1 ratusan, maka 2 menjadi iya 1. Nah, karena 1 tidak dikurangi lagi, maka nilainya sama, yaitu 1. Sehingga hasilnya adalah 185. Jadi, sisa minuman yang tersedia adalah iya benar 185. Baiklah anak-anak, yuk kita lanjut lagi. Anak-anak masih ingat kan? Bahan alam dapat dipakai untuk membuat hiasan. Nah, sekarang kita akan membuat hiasan dari bahan alam dengan cara menempelkan bahan alam pada permukaan gambar atau disebut juga dengan kolase. Pertama, kita siapkan dulu bahan dan alat yang digunakan, seperti kertas gambar, lem kertas atau lem kayu, berbagai biji-bijian, misalnya kacang hijau, kedelai, jagung, dan lain-lain, dan pensil. Sekarang perhatikan cara membuatnya. 1. Buatlah sketsa gambar. 2. Oleskan lem sedikit demi sedikit pada gambar. 3. Tempelkan biji-bijian pada gambar yang telah dibuat dan diolesi lem. Perhatikan kombinasi warna dan jenis biji-bijian ya. 4. Aturlah agar hasil tempelan rapi dan indah. Mudah kan anak-anak? Kalian pasti bisa membuatnya. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat!